Selamat pagi pemirsa, menikmati akhir pekan bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ini ada yang menikmati kopi di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan Gerindra resmi mendukung duet Kofifa Emil pada Pilgub Jatim 2024 mendatang. Ada juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang membantah pemilihan presiden akan dipilih oleh MPR. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Wira. Selamat pagi Sally. Senang sekali berjumpa lagi setelah sekian udah cuti Sebulan. Sebulan ya. Seminggu saya cuti berakhir pekan bersama keluarga. Kemarin saya sempat pulang ke Surabaya, saya sempat mampir ke rumah tante saya. Bahkan pagi ini tante aku kabarnya juga lagi nonton ya, Tante Enci yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Itu perjalanannya jauh banget tuh dari Surabaya, kurang lebih 1,5 jam. Semoga pagi ini tante jauh lebih happy dan juga untuk pemirsa di seluruh tanah air juga lagi happy. Meskipun ya kita sudah mendekati tengah bulan, karena kalau di tengah bulan ini nungguin gajian nih tanggal ya kan. Dan yang menyenangkan juga ini juga ada Prabowo dan Gibran yang menikmati ngopi bareng nih Wira. Gimana nih melihatnya nih? Apa? Seneng gak melihatnya dia Prabowo dan Aku nggak seneng, soalnya aku nggak diajakin sama Pak Prabowo, sama Mas Gibran, nggak diajakin. Tapi nggak apa-apa, yang penting apapun yang diobrolkan oleh Prabowo Gibran ini pastikan mendukung untuk nanti Indonesia ke depan ya. Kan Oktober akan disahkan ya menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih. Kita akan nantikan gebrakan Prabowo Gibran yang tentunya akan ngebuat Indonesia makin kencang lagi. Dan beberapa hal yang juga menjadi sorotan kami adalah bagaimana ini ada Ketua MPR Bambang Susatyo yang membantah pemilihan presiden akan dipilih oleh MPR. Ini rame banget loh di TikTok, di sosial media, di X. Ini seperti kita ketahui bahwa seperti yang banyak sekali dikomentari oleh banyak masyarakat yang harapannya ini tidak menimbulkan pro kontra. Nah, seperti apa selengkapnya Sally dan juga pemirsa? Saya Wira Ananta. Dan saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Oke, saya lihat juga pemirsa, ada kabar dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bertemu untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Dan Wira dan pemirsa ini keduanya tampak berbincang santai ditemani secangkir kopi khas Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Wah, kurang gorengannya nih kayaknya. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghabiskan hari Sabtu sore bersama sembari berbincang santai yang ditemani secangkir kopi khas Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Gibran yang hadir mengenakan setelan kemeja berwarna abu bercorak disambut langsung oleh Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih di kediamannya. Prabowo dan Gibran nampak santai berbincang dibalut dengan gelak tawa. Dan terlihat juga Gibran mencatat poin penting pembicaraan yang sedang dibahas. Tak hanya itu, Prabowo juga mengabadikan momen bertukar pikiran bersama Gibran dalam laman resmi akun Instagramnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat yang namanya Prabowo dan juga Gibran yang kemarin ngopi bareng sambil nyatet poin-poin yang sempat didiskusiin ya Sel. Ini kayak banyak banget PR yang memang harus dikerjakan di Indonesia. Ya kan, mulai dari makan sehat gratis ya, mungkin kabarnya juga masih ramai sekali menjadi pro kontra begitu kan. Lalu menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya adalah pendidikan yang bagus ya kan Sel. Betul, apalagi kan kita akan berpindah ibu kota ya ke IKN dan ini harus dipersiapkan untuk nanti Prabowo dan Gibran untuk menjalankan Indonesia nanti ke depannya lebih baik lagi. Nah, bolehlah kalau semuanya sambil nyatet mungkin ya di situ kita sambil live menyapa pagi Mas Gibran sambil ngopi bareng gitu kan seru ya gitu loh. Jadi biar lebih dekat lagi sama apa namanya masyarakat begitu kan. Apalagi kan jangkauan kita udah luar biasa luas banget ya Sel ya. Betul, Nah, kalau tadi ya ada bakal
maksud kami ada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang ngopi bareng. Ini ada Bacagub Kofifa Indar Parawansa dan juga Bacawagubnya di Jawa Timur Emil Dardak yang menyambangi kediaman presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara 4 pada Jumat sore. Bakal calon gubernur Kofifa Indar Parawansa beserta Bacagubnya di Jawa Timur Emil Dardak menyambangi kediaman presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kedatangannya tersebut disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah eliter Partai Gerindra. Tampak Kofifa mengenakan batik berwarna biru langit, sementara pasangan Bacagubnya Emil Dardak mengenakan batik berwarna coklat. Setibanya bakal calon gubernur Kofifa Indar Parawansa ini tidak bicara banyak kepada awak media saat ditanya terkait pengusungan Gerindra kepada dirinya untuk maju di Pilkada Jawa Timur mendatang. Dari Jakarta, Farijal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ada Partai Gerindra yang secara resmi mengusung pasangan Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024. Dukungan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifa Emil mendapatkan dukungan penuh dari Partai Gerindra untuk maju pada Pilkada Jawa Timur mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi memberikan dukungan tersebut saat menggelar pertemuan bersama Khofifa Emil di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Prabowo mengungkapkan dukungan ini diberikan karena Khofifa Emil dianggap berhasil dalam memimpin Jawa Timur pada periode lalu. Lebih luas, dirinya pun menilai sosok dua figur ini diyakini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Kami dari Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang dalam pemilihan bulan November tahun ini. Itu intinya tadi, acara berjalan dengan cepat dan kita tukar-menukar pandangan Ibu Khofifah dan Mas Emil ini karena mereka sudah terbukti kinerjanya, prestasinya membanggakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dan kita perlu mereka untuk akselerasi mempercepat kemajuan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi kunci di Republik Indonesia. Dari Jakarta, Farijal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini ada bakal calon gubernur Jawa Timur 2024 Kofifa Indar Parawansa yang mengatakan akan siap bekerja keras bersama bakal calon wakil gubernur Emil Dardak pada Pilkada 2024 mendatang. Hal tersebut dirinya sampaikan usai resmi mendapatkan dukungan penuh dari Partai Gerindra. Full senyum ya, Sel ya. Yes. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024, Khofifah Emil, kembali mendapatkan dukungan penuh untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Dukungan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Usai mendapat dukungan itu, Khofifah Emil menyatakan kesiapannya untuk bertarung pada Pilgub Jawa Timur mendatang. Tidak hanya itu, Khofifah Emil pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Prabowo yang telah mempercayainya dan memberikan mandat untuk maju sebagai Jawa Timur 1. Saya dan Mas Emil Dardak, pertama kami menyampaikan terima kasih bahwa kami baru saja menerima surat keputusan
sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur yang insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 27 November, kemudian 27 Agustus, dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak pilkada se-Indonesia. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, insya Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring ridho baraka Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Oke, ada Bacagub Pilkada Jawa Timur Emil Dardak yang mengusung Prabowo Subianto banyak memberikan wejangan kepadanya. Selain itu, Emil mengatakan bahwa Prabowo berharap amanah yang diberikan kepadanya dan Khofifah dapat dijaga dengan baik. Keputusan beliau kalau itu, dan hari ini keputusan beliau, kami diberi amanah untuk kembali mendampingi Khofifah melanjutkan ikhtiar kita di Jawa Timur. Banyak wejangan dari beliau bagaimana kita mensukseskan kedaulatan pangan di Indonesia, mendorong kesejahteraan petani. Jadi kayaknya ini juga mandat yang menurut kami sangat strategis karena Jawa Timur adalah lumbung pangan juga bagi Indonesia. Seru ya kalau semuanya kita melihat putaran pilkada yang ada di Jawa Timur, karena kita ketahui sendiri bahwa memang Jawa Timur itu bisa dikatakan adalah barometer Indonesia. Apapun yang terjadi di Jawa Timur di 38 kabupaten kotanya, belum termasuk pemekarannya ya, itu nantinya itulah yang nantinya akan terjadi di nasional seperti itu. Dan kita masih menantikan, kita masih wait and see juga. Kalau katanya Sally tadi kan ini PDI juga masih melihat mau mendukung. Betul. Tapi baca wagubnya bukan Emil, dari bukan Emil. Emang kenapa sih kalau Bang Kang Emil Kang Emil lagi, kalau Mas Emil Dardak begitu padahal kan kan. kata Khofifah sendiri dia sudah klop sekali ya dengan pasangannya Emil Dardak yang memang sebelumnya kan udah bersama Emil ya untuk membangun Jawa Timur di periode sebelumnya. Dan memang Khofifah dan Emil sendiri nih Wirah sudah dapat dukungan dari Gerindra, sudah mendapat dukungan juga dari Golkar, PSI, dan katanya juga PAN akan menyatakan resmi juga untuk dukungannya kepada Khofifah Emil di pemilu Jawa Timur mendatang tahun 2024. Mungkin ini Sel yang disebut cinta beda keyakinan. Yang satu yakin, yang satunya beda keyakinan gitu kan. Agak sulit ya. Agak sulit gitu kayak yang satunya bismillah, yang satunya subhanallah, yang satunya beda lagi gitu kan ya. Ya sudahlah ya. Tapi siapapun yang nanti memimpin Jawa Timur ya, mudah-mudahan itulah yang terbaik yang bisa ngebuat Jawa Timur dan Indonesia bisa lebih baik lagi. Oke. Masih seputaran tentang pemilihan bursa pemimpin di Jawa Timur. Bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini menegaskan dirinya akan maju bersama Emil Dardak di pemilu Jawa Timur 2024. Dirinya mengaku tak pernah disodorkan nama lain untuk mendampingi di Pilgub Jawa Timur oleh PDI Perjuangan. Ya, saya memang mengikuti bahasan itu, tapi bahwa sejauh kami berkomunikasi tidak sampai kepada beliau menyebutkan nama bersama itu. Jadi nggak ada sama sekali ya, Bu? Kawan, ya. Jadi kalau misalkan dapat tawaran calon lain, nama lain. Enggak kan, kalau ini kami sudah sepaket. Kalau Rekom dari Gerindra kan padahal sudah saya terima bulan Desember lalu. Tapi untuk paket hari ini disampaikan. Begitu juga dari Golkar sudah paket, dari Demokrat paket, dari PAN juga sudah paket. Beberapa hari kemarin dari PSI juga sudah paket. Kalau P3 itu Jawa Timur ya, itu juga sudah paket. Jadi ini udah paket-paket ini. Itu sih kawan-kawan ya. Aduh gimana ya ini kok bisa ya, padahal partai-partai yang lainnya udah setuju loh. PSI ya, PAN, Gerindra, terus apalagi Demokrat, Golkar. Ya kan ya, walaupun Demokrat juga belum ngasih ini ya surat hitam di atas putih ya. Ya kan, tapi kan seenggaknya sudah menunjukkan itikat untuk bergabung seperti itu. Ini PDI gimana nih maunya? Apakah dia ingin bergabung dengan PKB yang katanya juga akan mengusung sendiri ya untuk pilkada nanti di Jawa Timur nih. Gimana nih Wira? Seperti itu. Aduh, kalau menurut kamu gimana? Baju udah merah nih. Kamu juga ada merahnya tuh. Iya, aduh, kalah di bandar nih kita kan. Tapi siapapun pemenangnya, ayo dong biar apa makin solid, makin kompak gitu tuh kan. Tagline-nya dia makin solid gitu kan. Tapi
ya pasti siapapun yang terpilih gitu kan. Ayo mudah-mudahan kita bangun Jawa Timur, kita bangun Indonesia yang jauh lebih baik ya. Oke pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan ya Sally. Betul, tetap Anda saksikan selalu Menyapa Pagi Simpo TV. Kami balik setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Oke, terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Yes, Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung atau mungkin pagi ini Anda sedang bersiap-siap untuk mengantarkan putra-putri Anda, keluarga untuk sekedar sarapan begitu kan. Ya, bolehlah ya sarapan tapi jangan kebanyakan daging, nanti darah tinggi kan baru aja Idul Adha. Oh iya kan jelang Idul Adha ya, ntar kita makan Iya. daging bareng-bareng nih. Makan Wah. daging, makan sate kebanyakan. Jangan lupa amlodipinnya ya, obat penurun darah tinggi ya kan. Ini Yes, beda ya. nih kalau beda generasi. Oke, pemirsa, kita punya berita dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam KTT di Yordania. Prabowo Subianto diminta untuk menghadiri forum internasional yang membahas masalah Gaza. Kamis siang, Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi menugaskan Prabowo menghadiri agenda mengenai isu keamanan internasional. Prabowo mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT yang membahas masalah Gaza Palestina yang akan berlangsung di Yordania. Kemudian beliau juga tugaskan saya untuk berangkat ke Yordan menghadiri KTT gencatan KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksikan kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi. Saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah, ya, yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni Emirat Arab. Saya lapor ke Presiden, dalam pembicaraan saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky menawarkan jasa-jasa baik kita. Apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata. Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bekerja sama dengan Uni Emirat Arab terkait pengoperasian rumah sakit lapangan di Gaza. Prabowo mengatakan selain rumah sakit, Presiden juga menyetujui untuk mengirim tenaga kesehatan ke dalam Gaza yang nantinya akan bekerja sama dengan beberapa negara mitra. Amin. Semoga dilancarin ya, Sel. Yes, betul sekali. Dalam beberapa hal masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah, ya, yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni
Emirat Arab. Kemudian beliau juga tugaskan saya untuk berangkat ke Yordan menghadiri KTT KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksikan kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menegaskan akan terlibat dalam konflik Ukraina dan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, dengan mendukung penuh resolusi antar kedua negara agar dapat memberikan solusi perdamaian dalam konflik yang terjadi pada negara tersebut. Dan memang Prabowo mengatakan telah menerima instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai rencana tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto saat berada di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan akan terlibat dalam perdamaian konflik antara negara Ukraina dengan negara Rusia. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus tegas pada pendiriannya dalam penyelesaian konflik Ukraina melalui gencatan senjata. Sedangkan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, Prabowo menyatakan juga akan ikut terlibat dengan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina, seperti mengerahkan pasukan penjaga dan tim medis. Lebih lanjut, rencana tersebut pun telah disetujui langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tidak hanya itu, Indonesia pun akan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara-negara Uni Emirat Arab. Di mana Indonesia terus tegas pada pendiriannya bahwa penyelesaian konflik di Ukraina harus melalui gencatan senjata dan negosiasi. Juga dalam konflik di Gaza, Palestina, Indonesia juga tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, mendukung solusi dua negara, two-state solution, dan juga kami mendukung semua usaha ke arah gencatan senjata segera menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa, penderitaan rakyat Gaza, rakyat Palestina yang luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menginstruksikan saya di Shangri-La Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan. Dan juga kami siap segera mengirim tenaga rumah sakit lapangan untuk beroperasi di daerah Gaza. Dalam hal ini kita akan kerjasama dengan mitra-mitra kita dari kawasan tersebut, terutama Uni Emirat Arab. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Wah, seru banget ya kalau udah ada penugasan dari Presiden Jokowi ke presiden berikutnya yang akan terpilih nanti di bulan Oktober. Ada Prabowo Subianto yang kabarnya akan diterbangkan ke Jordania ya. Prabowo ini akan mewakili Indonesia dalam KTT Yordania yang ada di sana. Kenapa KTT ASEAN ya? Tapi yang jelas semangat dan doa terbaiknya adalah semoga nantinya bisa menciptakan iklim yang kondusif perdamaian di antara Gaza, Palestina dan juga Ukraina dan Rusia yang juga sekarang ini lagi rame juga dibahas. Yes, dan memang Jokowi juga menginstruksikan Prabowo Subianto ya untuk mengirim tenaga kesehatan di rumah sakit Gaza, karena memang kan kalau kita lihat korbannya sudah banyak sekali ya Wira ya, mulai dari anak-anak hingga lansia sudah memakan korban banyak, dan memang ini peran penting juga untuk Indonesia agar mengirim segera tenaga kesehatan untuk membantu warga Gaza di sana. Udah dikirim ya, Israel jangan pakai ngebom lagi ya, nggak boleh kayak begitu, nggak boleh nakal disentil nanti ya. Oke, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini menyambut usulan bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menampung 1.000 korban yang rencananya akan dievakuasi dari Gaza, Palestina ke pesantren Jawa Timur. Wah, keren ya. Betul
Betul sekali, Wira, ini juga ada korban anak-anak dan perempuan dari Gaza tersebut nantinya akan dirawat dan dididik di pesantren Jawa Timur. Wah, subhanallah. Bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan akan siap menampung 1.000 anak Palestina yang menjadi korban serangan Israel ke berbagai pesantren yang ada di Jawa Timur. Hovifah mengatakan telah lama proaktif berkomunikasi dengan para kiai hingga pengasuh pesantren yang ada di Jawa Timur. Para korban ini nantinya akan diberikan tempat yang layak, pendidikan hingga kesehatan. Tidak hanya itu, dirinya menuturkan sebagian besar pendidikan berbasis agama telah menerapkan sistem boarding school. Menurutnya, bantuan tersebut juga pernah dilakukan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra-putri dari Palestina. Sesungguhnya kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat NU memiliki learning center terbesar di Malaysia karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini. Artinya kami sudah punya pengalaman bagaimana mendidik putra-putri kita terutama dari PMI. Jadi dari pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dan kebetulan kami kemarin sawan ke Pak Prabowo dan kami menyampaikan bahwa pada saat beliau menyampaikan akan memberikan layanan kesehatan untuk 1.000 warga Palestina yang luka dan seterusnya, kami matur bahwa pesantren-pesantren di Jawa Timur siap untuk menerima kehadiran mereka, tentu dengan proses-proses yang akan dibangun komunikasi berikutnya. Apakah mereka hanya yatim-yatim piatu ataukah mereka akan diikuti dengan orang tuanya dan seterusnya. Kami insya Allah pada posisi siap untuk memberikan pendidikan mereka semuanya boarding school, semuanya berbasis pesantren. Apalagi mereka berbahasa Arab, jadi komunikasi di pesantren insya Allah tidak ada masalah. Jadi posisi untuk bisa memberikan perbantuan apa yang bisa kami lakukan, kami ikhtiarkan, insya Allah kami akan bangun sinergi sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Fahrizal Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau kita ngomongin Palestina ya, ini agak ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya, karena kita tahu bahwa di Palestina ini cuma ada satu kota yang ibaratnya terselamatkan seperti itu. Ya. Dan semoga intervensi yang juga dilakukan di Indonesia untuk menggawangi, mempiawai perdamaian yang terjadi antara Palestina dan juga Israel ini bisa terjadi, karena kita tahu dari seluruh Palestina ya ini cuma tinggal satu kota Rafah yang terselamatkan, itu pun sudah dibombardir sama Israel. Apalagi ya Wira, Indonesia ini kan adalah negara yang salah satunya umat muslimnya yang cukup banyak. Bener. Ya. Jadi memang sewajarnya saja untuk Indonesia membantu saudara-saudara kita di Gaza untuk membantu ya mengeksekusi korbannya ke tempat Indonesia yang lebih ya. aman, lebih safe. Betul, Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Hovifah juga, upayanya untuk membuat memberikan dukungan dengan memberikan pendidikan dan tempat yang layak di Jawa Timur, didukung di pesantren di Jawa Timur ini, khususnya di Pasuruan kalau nggak salah itu tempatnya, itu bisa memberikan keselamatan untuk mereka ya sekali lagi. Tapi kalau tadi Sally, ini sekali lagi ini bukan tentang perkara tentang sesama Muslim, tetapi ini adalah bencana atau serangan kemanusiaan yang memang harus kita lihat. Banyak sekali anak-anak kecil, perempuan, lansia yang akhirnya tidak bisa mendapatkan akses kehidupan yang layak di sana. Semoga ini bisa segera tertangani. Nah, berbicara terkait hal tersebut, pemirsa, ini Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Rwanda membahas kerjasama ekonomi hingga isu Palestina. Dalam pemaparannya, Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia dan Rwanda memiliki pandangan yang sama terkait situasi di Gaza, Palestina. Pertemuan kedua Menteri Luar Negeri itu membahas sejumlah isu, salah satunya membahas dukungan terhadap Palestina. Kedua negara memantau dengan cermat perkembangan di Gaza. Retno berharap perdamaian dapat segera terjadi. On Palestine, we share the same views on the importance to step up effort to support Palestine, including promoting the implementation of two-state solution and Palestine's full membership in the UN. We closely monitor the development in Gaza, including the recent ceasefire proposal, and hope that permanent
peace can be restored and humanitarian aid can be delivered unhampered. Sebelumnya, Menlu Vincent Biruta menyampaikan rasa bahagianya bisa mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Dalam kunjungannya, kedua Menlu telah menandatangani perjanjian kerjasama umum dan gabungan kesepahaman dan konsultasi politik, serta nota kesepahaman tentang pembebasan visa untuk paspor dinas. This visit marks a significant milestone in the relations between our two nations, and I am delighted to share the positive outcomes of our discussions. Today, the Foreign Minister of Indonesia and myself have signed a general cooperation agreement and a memorandum of understanding on political consultations, as well as a memorandum of understanding on visa exemption for official passports. Menurut Menlu Biruta, kedutaan ini merupakan simbol persahabatan yang langgeng, dan ia berperan sebagai penghubung penting dalam meningkatkan hubungan bilateral. Retno juga menyampaikan Indonesia akan menyelenggarakan Forum Indonesia-Afrika kedua, dan Retno pun senang Raunda telah memastikan keikutsertaan dalam forum tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Oke, kalau kita lihat yang namanya komunikasi yang sudah dilakukan antara Indonesia, pihak pemerintah Republik Indonesia dan juga pihak pemerintah Rwanda, ini harapannya juga sudah didukung oleh banyak sekali negara-negara. Bahkan kemarin dengar kabar tuh di KTT Afrika juga kabarnya beberapa negara di Afrika ini juga sudah memberikan dukungan atas perdamaian yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Betul sekali, dan memang kita mengharapkan yang terbaik ya nanti di KTT Afrika bisa menyuarakan juga untuk kejadian di Gaza ya, Wira dan pemirsa, karena kalau kita lihat kan korban sudah cukup banyak dan banyak sekali tangisan-tangisan di sana di Gaza ya. Ini benar-benar menyerukan hati kita untuk selalu mendukung warga Palestina agar tidak ada lagi peperangan yang terjadi di sana. Sekali lagi ini bukan tentang satu agama atau keyakinan atau suku saja, tetapi ini berbicara tentang isu sosial, isu keamanan, isu hak yang memang harusnya mereka dapatkan. Bukan hanya Palestina tapi juga Israel ya. Semoga saja Israel ini juga bisa mengerti bahwa Palestina ini juga butuh kemerdekaan seperti itu. Oke, pemirsa, sejumlah informasi dalam berita lainnya masih kami hadirkan ya di Menyapa Pagi Simpo TV. Tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV dengan saya Sally Sregar. Saya Wira Ananta. Sally udah sarapan belum pagi hari ini? Udah dong. Wira gimana, udah sarapan? Aduh, aku belum sarapan. Aduh, kamu masih semangat dong. Oke. Ya walaupun kita tadi berangkat jam 3 pagi ya udahlah ya, diniatin aja doa ya kan, semangat. Betul. Ya kan, akadnya itu adalah akad yang bagus. Seperti yang sudah dilakukan oleh Ketua MPR, bridging aku bagus banget ya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini yang kabarnya sebelumnya ini dilaporkan ke MKD atas dugaan melanggar kode etik karena berbicara tidak sesuai kapasitasnya terkait rencana amandemen Undang-Undang 1945. Dan laporan tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta, Muhammad Azari, yang diterima langsung oleh MKD pada Kamis 6 Juni 2024. Semoga ada diskusi yang benar ya, kira-kira ini seperti apa. Mahasiswa Universitas Islam Jakarta Azari menilai Ketua MPR RI Bambang Susatyo telah melanggar kode etik karena menyebut 9 fraksi di DPR telah menyepakati rencana amandemen UUD 1945. Menanggapi adanya laporan itu, Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Degam mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan memverifikasi laporan pada pekan depan. Dirinya juga menyebut jika dugaan laporan tersebut terbukti benar, maka sanksi terberat yang dapat diberikan kepada Bamsud yakni pemberhentian jabatannya sebagai Ketua MPR. Saya Muhammad Azari, saya perwakilan masyarakat sipil. Nah, di sini kemarin saya baca berita dari media online bahwa Pak Bambang menyatakan
di media online tersebut bahwa semua fraksi telah sepakat gitu sebagai dia ketua MPR. Padahal dia itu bukan pada kapasitasnya menyatakan hal tersebut, karena kan yang saya baca juga di media online belum ada rapat-rapat fraksi sebagaimana mestinya kayak gitu. Bukan kapasitasnya, bukan kabar bohong, karena kan ini kan berbagai fraksi ya kayak gitu. Ya, terlapor itu nanti kalau memang dia terbukti ya kita berhentikan, kita berikan sanksi yang berat gitu loh. Kalau terbukti ya, ini kan belum kita panggil, belum kita verifikasi. Iya dari bukti-bukti yang dibawa ini. Nanti kita panggil, kita verifikasi, kita panggil pernah nggak mengeluarkan statement seperti itu? Ada nggak pelanggaran ini nanti akan ini kan? Nanti akan kita undang wartawan lagi di saat si pelapor ini kan itu teman-teman akan terus diundang ya. Kita panggil fraksi, makanya kita panggil fraksi. Kita panggil fraksinya. Saya bendahara fraksi MPR. Fraksi PAN saya bendaharanya. Saya belum pernah diajar apa tuh. Ya. Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan MPR siap melakukan amandemen UUD 1945 saat dirinya bertemu dengan Ketua MPR periode 99 hingga 2004 Amin Rais. Bamsud mengklaim bahwa 9 fraksi telah sepakat untuk melakukan amandemen pada periode 2024 hingga 2029. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Aduh, gimana tuh, Sel? Ya, pokoknya ini agak gimana ya, udahlah kita mengikuti aja, ini kan jangan balik lagi ke lalu ya, ini udahlah kita maju ke depan, iya, betul majunya ke depan, karena kan sebenarnya sebelumnya ini sempat ada statement begitu kan, kabarnya seluruh MPR ini kawan-kawan MPR ini menyetujui seperti itu, tapi tidak semua. Gerindra ini salah satunya, ada beberapa partai juga yang mengatakan saya nggak setuju, saya bahkan belum memberikan statement apa-apa begitu, kok sudah ada statement bahwa presiden ini dipilih MPR. Ini sangat membingungkan inilah sekali ya. Pentingnya untuk meng-cross-check supaya tidak ada informasi yang hoax. Nah, untuk informasi yang tidak hoax, nontonnya Menyapa Pagi Simpo TV. Bagus sekali videonya, Wira. Bang Ari. Oke, Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini merespon soal laporan seorang mahasiswa Islam Jakarta, M. Azhari, ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI terkait pernyataannya soal wacana amandemen Undang-Undang 1945. Kepada awak media, Bamsud mengaku tidak terlalu mempermasalahkan laporan tersebut. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo tak ambil pusing dan memaklumi usai dirinya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD oleh seorang mahasiswa Islam Jakarta terkait pernyataannya tentang semua fraksi DPR menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bamsud mengatakan dirinya hanya menjelaskan bahwa amandemen bisa dilakukan jika disetujui mayoritas fraksi di DPR maupun di DPD Republik Indonesia. Bamsud menegaskan tidak ada pernyataan dari dirinya yang menyampaikan semua fraksi partai politik di DPR RI menyetujui amandemen. Namun dirinya mengatakan bahwa MPR RI siap melaksanakan jika seluruh pimpinan partai politik melalui fraksi di DPR setuju, hingga para anggota DPD setuju dan memenuhi unsur 1/3 usulan untuk merubah Undang-Undang Dasar. Barangkali adik-adik kita ini kurang membaca, ya, tidak membaca berita secara utuh, hanya ditangkapnya sepotong-sepotong. Karena dari awal saya sudah menegaskan bahwa jika seluruh pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR setuju, ya, plus para anggota DPD setuju, dan memenuhi unsur 1/3 usulan untuk merubah Undang-Undang Dasar, maka kami di MPR siap melaksanakan. Kan itu kalimat yang jelas. Di TV saudara kan juga diputar tuh, jelas kan. Tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada saya mengatakan pimpinan fraksi sudah setuju. Intinya apa? Intinya laporan itu mengada-ada ya, untuk tidak mengatakan hoax ya, gitu ya. Jadi saya kira kita senyumin saja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan tidak ada pernyataan sepakat untuk mengubah sistem pemilu, terlebih soal pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Hal itu dikatakan usai menyambangi kantor DPP PKB Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin.
Usai melakukan pertemuan tertutup, Bamsud menegaskan tidak ada pernyataan sepakat soal mengubah sistem pemilu dan presiden dipilih oleh MPR RI. Bamsud mengatakan banyak persepsi yang salah di kalangan masyarakat mengenai hal tersebut. Dirinya pun menyebut bahwa pihaknya hanya menerima berbagai aspirasi untuk amandemen. Salah satunya menambahkan ketentuan pokok-pokok haluan negara atau PPHN dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen, tidak ada. Ya. Apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR. Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima. Yang pertama adalah aspirasi atas permintaan usulan amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN dengan menambah 2 ayat di 2 pasal Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan dekrit Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan, dan terakhir lagi kemudian aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli dan perubahannya melalui adendum. Nah, yang terakhir tidak perlu amandemen karena Undang-Undang Dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kemarin bilangnya didukung semuanya, sudah komunikasi, tapi sekarang statement katanya belum semuanya. Mending daripada rame ketimbang lebih panjang di MKD, gimana kalau nanti kawan-kawan MKD, Pak Bamsud nongkrong bareng sama Sally di sini di Bijak Spesial, gitu ya. kan? Kita diskusi bareng seperti itu, gitu kan? Kira-kira titik tengahnya di mana ya, Sel? Kan kita juga sebagai milenial, Gen Z juga kepengen ada ketegasan, ada sesuatu yang jelas gitu loh, kemana nantinya ini pemilihan. Karena kan sekali lagi kalau sudah dari aturan undang-undang ini kan presiden ini dipilih berdasarkan pemilihan umum begitu. Betul, karena kan publik juga agar tidak menerima pemberitaannya simpang siur juga ya Wira, karena ini juga banyak yang kontra dengan apa yang disampaikan oleh Bamsud sendiri. Nah ya udah, kalau biar nggak simpang siur langsung aja stay tune di Menyapa Pagi. Oke, 2 kali Wakil Ketua MPR Ahmad Basara ini menyampaikan bahwa MPR RI tidak bisa melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena terbentur peraturan internal tata tertib MPR, yakni tidak memperbolehkan mengubah undang-undang jika masa jabatannya sisa 6 bulan. Dan Basara menyebut masa jabatan MPR RI periode 2019 hingga 2024 saat ini terhitung hanya kurang dari 4 bulan saja. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara mengatakan amandemen UUD 1945 tak mungkin dilakukan di sisa masa jabatan periode 2019-2024. Hal itu tertulis dalam tata tertib MPR yang melarang melakukan amandemen kurang dari 6 bulan masa jabatan berakhir. Basara menyebut posisi MPR saat ini adalah menyerap beragam aspirasi dari berbagai pihak terkait amandemen UUD 1945. Salah satunya melakukan silaturahmi dengan ketua umum partai hingga para presiden dan petinggi lembaga. Basara berharap pimpinan MPR selanjutnya dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang diterima oleh MPR saat ini. Pertama, menurut tata tertib MPR, MPR dilarang untuk melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan, termasuk untuk merubah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum 6 bulan masa jabatan atau masa bakti ini berakhir. Sekarang menuju 1 Oktober, kita sudah tinggal kurang 4 bulan. Jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat merubah konstitusi dalam periode sekarang ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sel. Apa Wira? Gimana Sel?
Aku kok bingung ya nanggepin ini. Ya, karena kan memang Mbak Sarah sendiri menyebut bahwa kalau masa jabatannya kurang dari sisa 6 bulan ya, ini tidak boleh. Nyatanya MPR tahun ini periode 2019 hingga 2024 ini hanya kurang dari 4 saja, bulan. betul. Jadi artinya kalau lebih dari 6 bulan boleh diamandemen, diperbaiki, dikomunikasikan gitu ya. Atau gimana sih, ajarin aku dong. Aku nggak ngerti. Ini produser suka ngebisikin, aku juga bingung. Dan memang ya, gimana sih? kita ini Mbak Sarah juga menyebut bahwa memang untuk urusan dari amandemen sendiri akan dilanjutkan oleh pemerintah nanti selanjutnya di periode 2024 hingga 2029. Aduh, gitu, Wira. luar biasa sekali ya, merah sekali ya, berani. Ya udah pokoknya kalau gitu apapun hasil dan keputusannya mau 6 bulan mau 4 bulan ya, yang namanya perubahan aturan itu perlu untuk diskusi, perlu untuk dirapatkan terlebih dahulu begitu kan, jangan asal aja ya. Oke, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Menyapa Pagi, Sinpo TV balik setelah yang satu ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Aduh, selamat pagi pemirsa. Gimana Kenapa kabarnya? Mira diawali dengan Enggak aduh? apa-apa. Karena kan ini udah menjelang jam 7 pagi. Berarti kan waktunya sarapan kan, Sel. Kan aku belum sarapan dari tadi. Ya. Tapi kayaknya aku mau sarapan 8 berita deh ini dari produser ya. Yang udah nyiapin pagi hari ini. Seperti yang satu ini pemirsa, ada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mengapresiasi pelayanan haji oleh pemerintah Arab Saudi yang menurutnya terus meningkat dan semakin baik. Hal ini disampaikan Wapres dalam sesi wawancaranya dengan media Al Arabiya News Channel. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Arab Saudi atas penambahan kuota haji yang diberikan setiap tahun, serta peningkatan kualitas pelayanan visa dan fasilitas di Arafah dan Mina. Wapres mengungkapkan bahwa semangat masyarakat Indonesia untuk beribadah haji sangatlah tinggi, terlebih bagi mereka yang pernah melaksanakan umroh. Lebih lanjut, mantan Ketua MUI ini juga memuji koordinasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Karena menurut Menteri Haji Arab Saudi, Indonesia termasuk negara dengan pengurusan administrasi yang sangat baik. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pemerintah Saudi, karena pemerintah Saudi pertama memberikan tambahan kuota ya untuk tahun ini, dan juga telah menyiapkan pelayanan-pelayanan yang sangat baik di pelayanan pengurusan visa, sehingga visa itu cepat sekali ya. Waktu itu saja sudah hampir berapa ketemu saya itu sudah, artinya jauh lebih cepat dari tahun-tahun yang lalu ya. Kemudian juga pelayanan di sana juga maupun di tempat-tempat Arafah, Mina dan lain sebagainya. Jadi saya menganggap bahwa pelayanan untuk jamaah kita itu cukup memperoleh perhatian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke, yang biasanya rame banget dibahas di TikTok itu adalah bukan hanya soal haji yang sakit, Sel. Apa tuh? Tapi ya, banyak banget udah diinstruksi ini sama Kementerian Agama, nggak boleh bawa rice cooker. Nggak boleh bawa rokok berlebihan, nggak boleh bawa sambal kacang berlebihan. Itu masih dilakukan. Bahkan yang juga lebih heboh lagi adalah nggak boleh bawa power bank yang lebih dari kapasitas. Betul. Ini menjadi perhatian juga para jamaah ya, agar nanti kerjasama Indonesia dan Arab Saudi ini masih terjalin baik. Kalau misalkan banyak sekali larangan-larangan yang
dibuat. Bahkan asal kamu tahu ya, Sel, kadang itu kalau kita liputan tuh di Kementerian Agama, yang juga jadi sorotan itu adalah mereka ini nggak segan-segan bawa cobek, bayangin ke Arab Saudi bawa cobek. Mungkin terpikir untuk mau bikin bisnis kali ya, bikin pecel lele di sana, saingan sama tante di sana Tama gitu kan. Pokoknya kita mengharapkan yang terbaik buat jamaah Indonesia di sana untuk melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Berangkat selamat, pulang sehat ya, ada 300 kota tambahan. Nah, ini masih seputaran haji pemirsa. Kementerian Agama menggelar sidang isbat ya untuk menentukan awal Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha 2024. Pelaksanaan sidang isbat itu berdasarkan pemantauan hilal di 114 titik lokasi. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa dari sidang isbat yang berlangsung pada Jumat 7 Juni 2024, sepakat Idul Adha jatuh pada Senin 17 Juni 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Saiful usai melakukan sidang isbat tertutup di Kementerian Agama yang dihadiri sejumlah undangan, diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi 8 DPR, Dirjen Bimas Islam, dan Duta Besar Negara Sahabat. Saiful menyebut penetapan itu disepakati karena hilal sudah terlihat di beberapa titik di Indonesia dengan kriteria syarat dan mabis atau perkumpulan dari Menteri Agama Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, yakni dengan ketinggian hilal di atas 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Saiful menyebut, dari laporan petugas rukyat Kementerian Agama, hilal terlihat berada di ketinggian 7 derajat 15,2 menit hingga 10 derajat 41,09 menit dengan elongasi 11 derajat 34,38 menit hingga 13 derajat 14,47 menit. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria mabim tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Diketahui pantauan hilal penentuan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah sekaligus Idul Adha 2024 dilakukan Kementerian Agama di 114 titik di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Rehan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu sejumlah jenis beras mulai dari medium hingga beras premium mengalami kenaikan harga seperti yang terjadi di pasar tradisional Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Akibat dari naiknya harga beras tersebut, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset maksud kami penjualan. Kenapa? Kamu ketakutan karena harganya mahal? Kenaikan harga beras mulai terpantau di Pasar Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sejumlah jenis beras yang dijual di pasar tradisional ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti beras medium yang diminati masyarakat, kini mengalami kenaikan harga kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Semula dijual pada harga Rp8.000, kini mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Sementara itu, beras premium juga terpantau mengalami kenaikan. Dari harga Rp13.000, sekarang bisa mencapai Rp14.000 per kilogramnya. Akibat dari kenaikan harga beras ini, para pedagang di Pasar Cigombong mengaku mengalami penurunan omset penjualannya. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir, di mana menurutnya faktor kenaikan harga beras ini dipicu dari menipisnya stok beras di pasar induk. Literan sebelum naik kita, cuman dari kiloan udah naik semua harganya. Oh, kiloan udah naik. Per kilo yang sekarang? Sekarang per kilo yang premium 14. Sebelumnya? 13.5. Yang medium kemarin kan masih 12.5, sekarang 13. 13. Ya. Udah berapa lama naik? Baru 2 minggu. Terus kenapa sih kenaikan ini? Apa petani gagal panen atau gimana? Mungkin dari stoknya udah habis. Udah mau habis stoknya. Kemarin penurunan harga karena stok terlalu banyak. Berdampak nggak dengan penjualan? Ya enggak sih, lancar normal. 8,5. Sebelumnya berapa, Bu? Ya dulunya 9, ya ada 10.
Keberatan kalau naik terus saya mah nggak kebeli. Saya mah mau apa-apa kayak mau murah aja biar saya kejangkau. Harga. Iya, apa-apa ya mau turun aja. Liternya ada yang 10.000, yang 9.000, 9,5, kadang 6,5. Ini belum naik tinggi ya sekarang. Tapi ada kenaikan sedikit. Ada kenaikan sedikit. Beras mah. Sejak kapan mengalami kenaikan? Paling semingguan ya. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 8.000 ya. Ini jenis apa aja yang Bapak jual di sini? Jenis bukan yang tinggi-tinggi. Yang premium. Yang ke bawah aja. Ya. Ini kenapa sih Pak mengalami kenaikan, Pak? Nggak tahu ya. Ini belum tahu saya. Sehubungan dari 8.500 gini aja udah ya. Berdampak nggak Pak penjualan? Hah? Berdampak kurang omset turun ya. Pedagang beras di pasar tradisional Cigombong berharap agar pemerintah dapat segera melakukan normalisasi terhadap harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Tuh kan, aku udah bilang apa, kalau udah harga kambing naik, sapi naik, ya domba naik, minyak goreng, cabai, beras, semuanya ikut-ikutan naik. Tapi kemarin itu kabarnya Menteri Perdagangan Pak Zulhas, ini sudah melakukan sidak ke beberapa daerah di Indonesia dan kabarnya kita akan melakukan intervensi pasar supaya kenaikan harga ini nggak terus membebankan masyarakat. Tapi kok masih naik ya? Betul, padahal sampai keselak kan kamu tadi? Iya ya, tadi sampai keselak. Dan memang jelang Lebaran kemarin juga naik, ini jelang Idul Adha juga naik. Kasihan juga ya masyarakat yang harus mengalami kenaikan harga yang tidak tahu kapan akan usai ini. Jadi gimana Sel? Tetap mau makan daging kambing atau ngelihat fotonya aja nih? Fotonya aja kali ya. Fotonya aja kali ya. Atau mungkin dalam bentuk ini mie instan yang rasa sapi gitu rasa kan. Rendang ya, ada ya. Rasa rendang kan kayak begitu. Itu salah satu cara sih untuk menghemat, tapi enggak lah ya. Betul. Kita walaupun ada yang muslim, ada non muslim, ada yang potong kambing atau enggak potong kambing, semuanya ikut merasakan ya. Dan yang paling penting tadi seperti yang tadi kita awal diobrolin, jangan lupa kalau udah beli sembako, beli minyak goreng segala macam, gasnya juga dibeli dong. Ntar masaknya pakai apa? Ya kan nggak mungkin ya nggak sih Sel? Harus mempersiapkan gitu. Jauh lebih baik lagi ya, karena kan jelang Idul Adha ini kita kan berkumpul bersama teman-teman, saudara, pasti menikmati daging-daging dengan nikmat dong. Tapi yang juga paling penting adalah amlodipin, obat darah tinggi ya. Okay, ya udah ini udah dibisikin mau closing padahal aku masih mau ngebahas perkara sate, gulai, sop kambing, sop sapi, semuanya ya. Pokoknya yang mau Lebaran, Idul Adha ya, selamat Lebaran Idul Adha, semoga Idul Adha Anda semakin damai, semakin happy, semakin sehat semuanya. Amin. Oke, Wira, menutup perjumpaan kita kali ini dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Pastinya untuk pemirsa Sinpo TV selalu semangat menjalani hari-hari di luar sana. Saya Sally Sregar. Saya Wira Ananta. Jangan lupa scan ulang set-top box di tempat Anda supaya Anda tetap bisa menjangkau kami dari Jakarta dan kita bisa lebih dekat dengan Anda. Sebarkan semangat dan cita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta, Sally Sregar pamit. Undur diri. Sampai jumpa.